Halo sahabat UT, kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman mahasiswa UT terkait dengan TTM atau tutorial tatap muka sebagai salah satu layanan tutorial yang telah disediakan oleh UT. Nah, khusus bagi mahasiswa yang dimana teman-teman mungkin mengambil layanan SIPAS non-TTM, sistem paket semester non-tutorial tatap muka. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, pada prinsipnya teman-teman mahasiswa UT yang sudah memilih jenis layanan SIPAS non-TTM atau sistem paket semester non-tutorial tatap muka itu memang menginginkan bahwa dia menginginkan layanan dengan sistem paket tetapi tanpa tutorial tatap muka. Namun teman-teman, pada suatu saat tertentu bisa saja mahasiswa tersebut berubah pikiran menginginkan layanan tutorial tatap muka meskipun tetap SIPAS non-TTM. Ya. Ataukah misalnya mahasiswa tersebut memang menginginkan tutorial tatap muka bersama dengan teman-teman yang lain, misalnya di kelas atau melalui tutorial webinar misalnya seperti itu, kalau kondisinya berlainan. Nah, apakah mahasiswa SIPAS non-TTM bisa mengikuti tutorial tatap muka? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman itu login di SIA UT, Sistem Informasi Akademik UT, yang saya jadikan contoh di sini adalah untuk mahasiswa yang mengambil paket SIPAS. Jadi dia mengambil SIPAS non-TTM, jenis layanan SIPAS non-TTM. Nah, apakah yang ada di sini? Nah, ketika teman-teman itu masuk ke atau login ke SIA UT, ketika teman-teman SIPAS non-TTM itu melakukan registrasi mata kuliah, tentu mata kuliah yang di sana adalah mata kuliah yang sudah diatur oleh UT setiap semesternya. Jadi tidak perlu memilih mata kuliah. Nah, pada menu tutorial di sini ada semacam icon huruf I atau pentung ini ya. Nah, ini kalau kita sorot, maksudnya kita tunjukkan ke sini, kita sorot, ini bertuliskan untuk registrasi tutorial tatap muka, silakan hubungi UPPJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Nah, ini artinya teman-teman bahwa bagi mahasiswa SIPAS non-TTM, jika mau mengikuti tutorial tatap muka, maka dipersilakan untuk menghubungi UPPJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Nah, misalnya pada waktu daftar kuliah itu mendaftarkan di UPPJJ Surakarta, maka silakan teman-teman menghubungi UPPJJ Surakarta, atau UPPJJ Purwokerto, maka teman-teman silakan menghubungi UPPJJ Purwokerto. Dengan arti lain bahwa untuk mahasiswa yang mengambil jenis layanan SIPAS non-TTM ini dimungkinkan untuk melakukan registrasi TTM atau registrasi tutorial tatap muka, atau dengan bahasa gampangnya, apakah mahasiswa SIPAS non-TTM itu bisa mengikuti tutorial tatap muka? Jawabannya adalah bisa, dengan cara menghubungi UPPJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Nah, penjelasan secara detail mari kita lihat di katalog sistem penyelenggaraan UT yang terbaru tentang tutorial tatap muka. Di sini saya akan langsung membahas khusus untuk kemungkinan keikutsertaan SIPAS non-TTM di dalam tutorial tatap muka. Nah, sekarang perhatikan di layar teman-teman. Sedangkan TTM ATPEM atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa
adalah TTM yang dapat diselenggarakan jika ada permintaan dari mahasiswa. Jadi jika teman-teman itu menginginkan tutorial tatap muka ya di mana TTM-nya itu tidak wajib, artinya bukan SIPAS semi atau SIPAS penuh atau SIPAS plus, seperti SIPAS non TTM ini kan berarti TTM-nya tidak wajib. Nah, TTM-nya itu dapat diselenggarakan jika ada permintaan dari mahasiswa. Jadi caranya adalah jika mahasiswa SIPAS non TTM itu menginginkan tutorial tatap muka, maka jawabannya adalah bisa dengan cara melakukan registrasi tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa atau TTM Adpen. Jadi jika ada permintaan dari mahasiswa. Untuk dapat mengikuti TTM Adpen, mahasiswa harus melapor ke UPBJJ setempat dan membayar biaya TTM Adpen sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk mengikuti TTM Adpen ini memang ada ketentuan pembayarannya juga. Nah, TTM Adpen dapat diselenggarakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi tetap ada persyaratannya teman-teman. Nah, persyaratannya yang pertama, jumlah peserta minimal 20 orang dan maksimal 35 orang per mata kuliah per kelas per semester. Jadi minimal 20 orang dan maksimal 35 orang per mata kuliah per kelas per semester. Nah, dalam hal ini yang menjadi patokan adalah mata kuliahnya sama. Jadi bukan program studinya yang sama. Yang penting kode dan nama mata kuliahnya sama, itu dapat diselenggarakan TTM Adpen di dalam kelas tersebut dengan minimal 20 orang dan maksimal 35 orang. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa calon peserta TTM Adpen telah melunasi biaya TTM Adpen. Tentu ini nanti jika memang registrasi TTM Adpen akan ada lembar informasi pembayaran atau billing TTM Adpen. Kemudian yang ketiga, tersedia tutor yang relevan dengan mata kuliah yang akan ditutorialkan. Nah, jadi ini jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di dalam katalog sistem penyelenggaraan UT yang terbaru ini, mahasiswa SIPAS non TTM itu masih dimungkinkan untuk mengikuti TTM Adpen tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa, ya dapat mengikuti TTM dengan cara mengajukan TTM Adpen. Ya, nah kalau ketentuan-ketentuannya tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan katalog sistem penyelenggaraan UT. Jadi minimal 20 orang, maksimal 30 orang per mata kuliah per semester ya di dalam satu kelas tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini teman-teman, bahwa UT itu layanannya semakin berkembang semakin baik. Bahwa untuk tutorial tatap muka itu bisa saja dilaksanakan dengan modus atau bentuk tutorial webinar atau to-web. Ya, tutorial webinar atau to-web. Nah, apapun itu teman-teman, ketika teman-teman mahasiswa SIPAS non TTM itu menginginkan adanya TTM, teman-teman bisa saja mengajukan ke UPBJJ UT. Nanti pasti di UPBJJ UT tersebut akan dijelaskan kemungkinan dan banyak hal yang memang berkaitan. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi teman-teman itu tidak usah khawatir ya. Kalau teman-teman itu mengikuti SIPAS non TTM memang menginginkan sistem paket semester tanpa tutorial tatap muka, silakan dijalankan. Tetapi jika teman-teman sudah terlanjur SIPAS non TTM dan teman-teman ingin mengikuti TTM, masih dimungkinkan dengan cara melakukan melapor ke UPBJJ yang nantinya teman-teman bisa melakukan registrasi TTM Adpen. Jadi UT itu semakin berkembang semakin baik, semakin fleksibel ya teman-teman, meskipun tidak ada yang sempurna. Nah, demikian teman-teman sharing singkat saya tentang apakah mahasiswa SIPAS non TTM bisa mengikuti TTM. Jawabannya adalah bisa. Tentu sesuai dengan ketentuan UT terbaru. Semoga bermanfaat teman-teman dan terima kasih.